Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Mutiara Ruqyah yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri gangguan jin atau sihir dalam tubuh manusia, yang mana ciri-ciri ini dapat kita ketahui pada diri seorang ketika dia dalam keadaan tertidur, dalam keadaan terjaga dalam kesehariannya, atau dalam keadaan dia beribadah dalam ibadahnya. Sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri ini, karena dengan mengetahui ciri-ciri ini kita dapat mendiagnosa apakah pada diri seseorang atau pada diri kita ada gangguan jin atau sihir. Karena gangguan jin atau sihir ya tidak hanya berupa kesurupan atau santet ya. Bisa jadi gangguan jin dan sihir itu menyerupai penyakit-penyakit medis ya, atau dia ikut campur dalam penyakit-penyakit medis ya, sehingga penyakit medis yang seharusnya dapat dengan mudah sembuh atas izin Allah menggunakan obat-obat medis tidak kunjung sembuh, atau penyakit itu berupa masalah pada psikologis ya. Bisa jadi seorang tidak kesurupan, tidak sakit, namun dia memiliki kepribadian ganda, emosinya tidak bisa dikendalikan ya, atau dia memiliki perilaku yang menyimpang, atau dia jauh dari Allah ya. Ibadahnya jauh dari Allah, beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi sahabat sekalian, gangguan jin dan sihir itu tidak hanya berupa kesurupan atau santet ya. Itu gangguan biasa, itu gangguan jin yang tidak proporsional dalam menyesatkan manusia. Justru kalau syaitan itu profesional ya dalam mengganggu manusia, dalam menyesatkan manusia, gangguannya tidak ketahuan, bahkan tidak dapat dirasakan. Ibaratnya pencuri, pencurinya sudah proporsional ya, pencurinya tidak ketahuan. Tapi kalau pencurinya tidak proporsional, dia mencuri ketahuan terang-terangan. Nah, begitu pula dengan gangguan syaitan ya. Semakin halus gangguan syaitan, semakin berat gangguan itu. Bahkan gangguan yang halus ini banyak dialami orang-orang yang ahli ilmu, ahli ibadah. Mereka mengalami gangguan jin yang sifatnya halus, bukan kesurupan ya. Maka penting bagi kita untuk memahami ciri-ciri ini agar kita dapat mendeteksi apakah ada gangguan jin dalam diri kita ya, karena gangguan jin itu tidak melulu kesurupan, tidak melulu santet ya. Bisa jadi permasalahan yang lainnya seperti kepribadian ganda, emosi yang tidak dapat dikendalikan, jodoh terhalang ya, sulit memiliki keturunan padahal sudah menikah bahkan belasan tahun ya, atau anak durhaka dengan orang tua, istri membangkang dengan suami walaupun dari sisi lain ibadahnya luar biasa ya, namun sulit sekali untuk berbakti dengan suami, untuk taat dengan suami. Maka syaitan ini sangat pandai jemaah sekalian, bahkan dia kadang memasukkan 100 kebaikan untuk mencampurkannya dengan satu kemaksiatan, satu keburukan. Maka kita harus berhati-hati dengan tipu daya syaitan ini. Tipu daya syaitan itu dapat kita anggap lemah apabila kita memahami ilmunya. Namun bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya, maka sangat berbahaya sekali baginya. Maka di sini kami ingin berbagi, ingin menyampaikan tentang ciri-ciri ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman sekalian, sahabat Mutiara Ruqyah sekalian,
untuk mengambil keputusan apakah penyakit ini perlu ditangani oleh dokter atau perlu dengan ruqyah syariah. Bisa dengan meruqyah diri sendiri atau diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Maka di sini kita perlu memahaminya. Jemaah sekalian, yang pertama, gangguan jin atau sihir pada tubuh manusia bisa kita deteksi ketika dalam kondisi kita hendak tidur atau saat tidur. Yang pertama, ketika orang yang gangguan jin ini tidur, ya, biasanya mereka sulit sekali untuk tidur. Sulit sekali untuk tidur, bahkan mereka berusaha susah payah baru bisa tidur. Bahkan tidurnya ketika hendak azan subuh, ya, sulit sekali untuk tidur. Kalaupun dia berhasil tidur, tidurnya gelisah, tidurnya tidak tenang, ya, dan sering kali mengalami gangguan-gangguan saat tidur. Misalnya saat tidur dia sering mimpi jatuh dari ketinggian sehingga dia kaget dan terbangun, atau dia kaget tanpa disertai mimpi, tiba-tiba kaget seperti orang yang terhempas atau terjatuh, ya, tiba-tiba kaget dalam tidurnya. Kemudian sering merasa ketindihan atau ketindisan, ya, saat dia tidur, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tidak bisa berbicara, tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat atau doa atau kalimat-kalimat Allah. Maka ketika mengalami hal seperti ini, kita bisa mengazamkan dalam hati kita kalimat-kalimat Allah, ya, perlindungan kepada Allah, atau bahkan takbir. Maka insya Allah tindisannya akan hilang, ya. Jadi ciri selanjutnya dia sering mengalami ketindihan atau ketindisan. Gangguan saat tidur, biasanya orang yang mengalami gangguan jin di tubuhnya, ketika dia tidur giginya sering beradu seperti orang mengunyah, gemetak, ya, seperti orang sedang mengunyah sesuatu, giginya beradu, krek-krek, seperti itu, ya. Itu ciri-ciri ada indikasi gangguan jin atau sihir dalam tubuhnya. Kemudian biasanya orang yang gangguan jin ketika dia tidur sering mimpi buruk, ya. Mimpi yang tidak disukai itu datangnya dari setan. Baik itu mimpi makhluk yang menyeramkan, ya. Kemudian mimpi makhluk yang aneh sekali, tidak ada di alam nyata, yang besar sekali, hitam sekali, atau tipis sekali, dan lain-lain. Sering mimpi bertemu binatang buas seperti ular, harimau, buaya, ya. Biasanya yang mimpi ular, kami sering mendapati ini dialami orang-orang yang bermasalah rumah tangganya, ya. Orang-orang yang bermasalah rumah tangganya, yang sering emosional, ya, dengan pasangannya, ya. Apalagi mereka yang ada indikasi persekutuan dengan jin yang mengaku berwujud binatang buas, seperti orang-orang yang memiliki keyakinan mereka berketurunan dengan buaya, harimau, dan lain-lain. Biasanya mereka mimpi binatang buas ini, ya. Ada suatu tradisi suku tertentu yang mereka meyakini adanya kembar buaya, atau mereka meyakini mereka memiliki nenek moyang buaya. Kemudian mimpi berhubungan badan sering sekali, ya, mimpi berhubungan badan, mimpi berjima, ya, sering sekali. Bahkan sebagian mereka yang sudah menikah mengalami mimpi seperti ini, dia tidak ada keinginan atau motivasi untuk berhubungan dengan pasangannya, ya, karena dia sudah terpuaskan dengan mimpinya, kelelahan dengan mimpinya, sehingga berhubungan dengan suami, dengan istri itu sudah tidak merasa nikmat, ya, bahkan ada penolakan. Kemudian sering mimpi lalu terjadi mimpinya, dia mimpi, kemudian mimpinya terjadi beberapa saat kemudian, beberapa hari atau minggu kemudian, atau beberapa bulan kemudian. Sebagian mereka juga mengalami deja vu. Deja vu merasa sudah pernah terjadi padahal belum pernah, merasa sudah pernah ke suatu tempat padahal belum pernah, ya. Ini bagian dari gangguan setan, dan bahkan karena mimpinya sudah lama lalu mereka merasakan berikutnya,
seperti pernah terjadi, ya, mungkin pernah terjadi di dalam mimpinya, ya. Dan sebagian orang yang bersekutu dengan jin bahkan mereka mampu meramal, mampu mengetahui sesuatu hal karena mereka bersekutu dengan jin, ya, karena mereka terpengaruh oleh tipu daya setan, ya. Ini pengaruh dari gangguan setan sehingga mereka merasa dejavu, bahkan mereka bisa meramal. Kemudian saat terjaga, saat biasa-biasa, saat beraktivitas, biasanya orang yang mengalami gangguan jin, mereka merasakan ada kedutan di bagian-bagian tubuhnya, terutama di pembuluh-pembuluh darahnya, di aliran darahnya. Sering merasa ada kedutan atau seperti cubitan-cubitan kecil di dagingnya, ya. Merasa ada gerakan-gerakan di pembuluh darahnya atau di bagian tubuhnya, kadang di kelopak mata, di tangan atau bagian tubuh lainnya. Ini sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Inna syaiton majri minal insan majrod dam. Kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh manusia melalui aliran darahnya. Maka jika ada mengalami hal seperti ini, kita bisa segera menyentuhkan bagian yang berkedut sambil membacakan Al-Quran, ya, kalimat-kalimat Allah, membacakan doa-doa perlindungan, membacakan ayat kursi, kemudian ditiupkan atau ditepukkan, tepuk kecil saja, ya. Insya Allah itu akan mempengaruhi gangguannya, akan membinasakan syaitan biiznillah. Kemudian biasanya orang yang mengalami gangguan jin, mereka merasa sakit sebagian tubuhnya yang berpindah-pindah. Sakitnya berpindah-pindah dan tidak kunjung hilang walaupun dia sudah minum obat, ya, walaupun dia sudah berobat dengan dokter. Kemudian penyakit yang tidak dapat dideteksi medis, ya, penyakit yang tidak terdiagnosa secara medis. Sudah dicek tensinya, dicek darahnya, dicek asam uratnya, sudah dicek gulanya, semuanya normal. Maka jika ada hal seperti ini, ya, tidak perlu bingung, bisa jadi indikasi kuat itu adalah penyakit non medis atau penyakit metafisik, ya, penyakit gangguan jin atau sihir. Maka bisa dilakukan ruqyah, baik ruqyah diri sendiri atau diruqyah oleh orang lain, ya. Kemudian ciri selanjutnya, biasanya orang yang gangguan jin emosionalnya tidak terkendali, mudah marah, takut, sedih, melamun, tertawa, menangis tanpa sebab, anak hiperaktif, istri yang mudah minta cerai dengan suami tanpa sebab yang jelas. Gak ada hujan tapi ada petir, ya, gak ada masalah apa-apa. Suami baru pulang ke rumah, istri marah-marah, bingung, istri suaminya ada masalah apa, ya, minta cerai. Gara-gara hal sepele minta cerai. Kadang mimpi suami nikah lagi, suami dipukulin, suami dimarahin, ya, bingung suami. Ini bagian dari gangguan setan, ya. Dan perceraian itu adalah salah satu misinya setan, ya, untuk menceraikan manusia. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Dalam ayat ini Allah menginformasikan bahwa adanya setan-setan yang mereka mempelajari sihir untuk menceraikan seorang laki-laki dengan istrinya. Dan dalam tafsir ayat ini juga dijelaskan tentang sabda Rasulullah SAW ketika beliau menceritakan ketika iblis menaruh singgasananya di atas air, dan iblis ini memanggil semua bawahannya dari kalangan jin, ya, setan-setan dari kalangan jin, untuk menanyakan apa yang kalian lakukan, apa yang telah kalian lakukan. Ada setan yang mengatakan, aku telah melakukan ini dan itu, aku berhasil membuat orang bermaksiat, berzina, membunuh dan lain-lain. Lalu kata iblis, itu belum apa-apa, itu biasa. Sampai ada setan yang mengatakan, tidaklah aku tinggalkan seorang laki-laki hingga dia menceraikan istrinya. Maka kata iblis, kamulah yang terbaik. Nah, iblis sangat menghargai, ya, sangat memuji setan yang mampu menceraikan suami dengan istrinya.
ini disanjung oleh iblis, ya. Ini dihargai oleh iblis, karena perceraian ini sangat disukai oleh syaitan dan tidak disukai tentunya oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa yang disukai oleh Allah tidak disukai oleh syaitan dan sebaliknya. Karena pernikahan ini adalah ibadah yang mulia, ibadah yang membuat sesuatu yang berdosa menjadi pahala, maksiat jadi ibadah, yang tadinya haram menjadi halal. Itulah pernikahan, dan ini tidak disukai oleh syaitan. Maka hati-hati ya ketika istri yang mudah minta cerai dengan suami, ya, karena syaitan bermain lewat perasaan dan mimpi. Maka hati-hati dengan perasaan Anda, wahai para istri, dengan mimpi Anda, yang jangan mudah terpengaruh oleh syaitan, ya. Kemudian yang selanjutnya, biasanya orang yang gangguan jin, mereka memiliki dorongan kuat untuk melakukan maksiat. Meskipun sudah menikah, ya, pengen sekali maksiat, ya, pengen sekali dia selingkuh dan lain-lain, ya. Dorongan kuat untuk melakukan maksiat. Maka para suami perhatikan, ya, ketika kita melihat wanita di luar yang mungkin membuat kita berhasrat, kata Rasulullah, maka datangi istrimu, karena apa yang ada pada wanita itu juga ada pada istrimu. Bukan kemudian kita mendekatinya atau bukan kemudian menikahinya, bukan, tapi datangi istrimu. Bersyukurlah kita karena ada memiliki istri, memiliki pasangan, sehingga godaan syaitan itu dapat kita atasi dengan cara yang syar'i. Ya, datangi istrimu. Maka yang belum menikah segeralah menikah, karena ini dapat menutup pintu kemaksiatan, menutup pintu dosa-dosa, ya. Dan bagi laki-laki menyempurnakan setengah dari agamanya, masya Allah. Kemudian orang yang gangguan jin biasanya mereka sering mencium bau wangi-wangian seperti kemenyan, bunga melati, ya. Tapi orang lain tidak mencium, ya, hanya dia yang mencium. Kemudian kadang mencium bau busuk atau bau bangkai, tapi hanya dia yang mencium, sementara orang lain tidak mencium. Nah, penciuman ini, sahabat sekalian, bukan di luar, bukan di ruangan, bukan juga di hidung. Penciuman ini ada pada saraf-saraf penciumannya, ada dalam jasad orang yang mencium bau tersebut, ya, sehingga hanya dia yang bisa menciumnya. Artinya ada gangguan jin dalam tubuhnya, ya. Kemudian biasanya orang yang gangguan jin ini dia indigo. Indigo itu ada 3 macam, sahabat sekalian. Yang pertama, indigo, seseorang bisa melihat keberadaan jin, melihat penampakan-penampakan, melihat makhluk-makhluk gaib. Yang kedua, bisa merasakan keberadaannya, merasakan keberadaan makhluk-makhluk gaib. Yang ketiga, bisa mendengarkan bisikan-bisikan gaib, ya. Ini indigo. Dan ada pula yang bisa ketiga-tiganya, bisa melihat, merasakan, dan mendengarkan. Ini ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin atau terpengaruh oleh keberadaan jin yang ada di tubuhnya. Maka sahabat sekalian, jika kita datang, ya, kepada orang yang mengaku bisa mengobati, menterapi, tapi dia memiliki kemampuan seperti ini, meskipun dia mengaku seorang peruqyah, meskipun dia dipanggil ustadz, dipanggil kiai, meskipun dia berada di pondok pesantren, ya, namun dia memiliki kemampuan bisa melihat jin, bisa menerawang, bisa meramal, bisa mendengarkan bisikan gaib, bisa merasakan keberadaan jin, maka dapat dipastikan dia orang yang bersekutu dengan jin atau dia orang yang gangguan jin, ya. Kalau ada peruqyah bisa melihat jin, itu peruqyah yang perlu diruqyah. Karena manusia normal, manusia yang dalam keadaan fitrahnya, mereka tidak bisa melihat jin. Kata Imam Syafi'i bahkan, jika ada seseorang yang mengaku melihat jin, yang mengaku mampu melihat jin, maka kami batalkan syahadatnya, kata Imam Syafi'i. Tidak diterima kesaksiannya kecuali dia seorang rasul. Kecuali dia seorang rasul. Dan perkataan Imam Syafi'i
rahimahullah ini bukan tidak berdasar, jamaah sekalian, sahabat sekalian. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa pintu-pintu gaib itu hanya di tangan Allah. Dan Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Jadi kata para ulama ya menyimpulkan, jika ada orang yang bisa melihat jin, itu ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan seseorang bisa melihat jin. Yang pertama, karena dia adalah seorang Rasul, sebagaimana Rasulullah mampu melihat jin ya, karena dia adalah Rasulullah. Yang kedua, karena dia orang yang bersekutu dengan jin, orang yang berhubungan dengan jin, baik dalam hal keburukan maupun kebaikan. Karena dalam Islam manusia dilarang bersekutu, bermuamalah dengan jin, begitu pula jin juga dilarang bermuamalah dengan manusia, berinteraksi dengan manusia. Walaupun dalam hal-hal yang dikatakan baik ya, ada manusia bersekutu dengan jin untuk perlindungan, ada manusia bersekutu dengan jin untuk kekayaan, untuk kekuatan, kesaktian, kekebalan, tenaga dalam, bahkan dalam hal ilmu. Dan ini semua dilarang dalam Islam. Allah melarang tegas dalam surah Al-An'am, di mana ketika Allah mengatakan, ingatlah ketika hari di mana jin dan manusia itu dikumpulkan, maka dari kalangan manusia di antara mereka yang bekerja sama dengan jin itu mengatakan, ya Tuhan kami, waktu yang telah Engkau tentukan telah datang. Sesungguhnya kami, kata dia, saling mendapatkan manfaat, saling mendapatkan keuntungan. Namun apa kata Allah? Nerakalah tempat kalian selama-lamanya, kecuali Allah menghendaki lain. Menghendaki lain ini maksudnya yang terjadi pada diri Nabi Sulaiman alaihissalam, karena beliau dengan bangsa jin bukan bekerja sama, ya bukan bersekutu, tapi beliau benar-benar menundukkan, menguasai alam jin atas mukjizatnya. Beda dengan kita, ya kita tidak memiliki mukjizat. Bahkan Rasulullah tidak pernah bekerja sama dengan jin, karena beliau tidak mau melangkahi doa Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah berikanlah aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang sesudahku. Maka hati-hati dengan orang yang mengaku memiliki khodam dari bangsa jin ya, atau bangsa malaikat. Tidak ada yang seperti itu. Selanjutnya, orang yang bisa melihat jin itu yang ketiga, karena dia gangguan jin. Bisa jadi karena dia terkena dampak dari jin keturunan ya, leluhurnya, pendahulunya, atau orang tuanya yang bersekutu dengan jin, atau orang tuanya memiliki riwayat gangguan jin atau sihir sehingga menurun kepada keturunannya. Ada yang gangguan itu muncul karena kelalaiannya, karena kemaksiatannya, karena kezalimannya ya. Ada yang karena memang syaitan ganggunya secara alami, ada yang karena dia kena sihir, kena guna-guna, kena santet, atau kena pelet ya. Kemudian yang keempat, orang yang bisa melihat jin karena jin menampakkan diri kepadanya dalam wujud tasyakul ya, dalam bentuk tasyakul, penyerupaan, bukan dalam wujud aslinya ya. Misalnya menyerupai makhluk yang kita kenal dengan hantu ya, seperti tuyul, kuntilanak, pocong ya. Semua ini itu adalah tasyakul, karena tidak ada hantu kata Rasulullah, yang ada itu syaitan ya. Dan mereka menampakkan diri dalam wujud yang seperti itu dalam waktu yang singkat, durasi yang singkat, tidak lama. Karena ketika mereka menampakkan diri bertasyakul, maka akan berlaku hukum materi, dipukul mereka akan terkena, dan jika dibunuh mereka akan mati. Dan itu tidak akan lama ya. Biasanya untuk menimbulkan fitnah, penampakan orang sudah meninggal agar mengira orang ada yang mati jadi hantu dan lain-lain, padahal itu semua tidak ada. Seperti konten-konten hantu yang kita lihat, itu semua dusta ya. Tidak ada penampakan seperti itu. Itu setting-settingan. Jadi kita harus hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Hati-hati dengan film-film horor yang
bisa jadi itu merusak akidah kita, seperti yang kita jelaskan dalam video sebelumnya tentang bahaya takut dengan syaitan dan solusinya. Karena takut dengan syaitan itu dapat merusak akidah seorang, dan pintu masuk syaitan itu adalah rasa takut terhadap syaitan. Banyak sekali kasusnya, kesurupan-kesurupan massal yang terjadi itu karena orang-orang yang berada di sekitarnya, mereka merasa takut dengan adanya kesurupan, sehingga syaitan juga masuk dalam tubuhnya, atau dia melihat penampakan tasyakul dari bangsa jin tadi, merasa ketakutan, kemudian itu menjadi pintu masuk syaitan dalam tubuhnya sehingga dia kesurupan. Wallahu a'lam. Dan tasyakul ini jamaah sekalian, sahabat Mutiara Ruqyah sekalian, dilakukan oleh syaitan dari kalangan jin kepada orang yang takut sama mereka dan saat orang itu sendirian. Tapi jika dalam keadaan banyak orang rame-rame, tapi ada penampakan yang dilihat oleh hanya seseorang saja, hanya dia saja yang bisa lihat, sementara orang lain di situ nggak melihatnya, kemungkinan kalau bukan golongan kedua yang ketiga, kalau bukan dia bersekutu dengan jin, dia orang yang gangguan jin. Jadi kalau kita lihat ada orang yang atraksi, ada orang yang melakukan acara-acara melihat penampakan, dia bisa melihat jin dan mengatakan seperti ini, bentuk jin seperti itu, maka dia orang yang, kalau tidak kemungkinan yang kedua, yang ketiga, dia orang yang bersekutu dengan jin atau dia orang gangguan jin, indigo. Jadi indigo itu bukan kelebihan, ya. Kalau kita garis bawahi bahwa indigo bukan kelebihan, itu adalah kekurangan. Ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin atau sihir, atau ada gangguan jin dan sihir dalam tubuhnya. Ciri yang selanjutnya yaitu biasanya orang yang gangguan jin, dia pelupa akut, ya, pelupa akut, sangat pelupa. Bahkan kalau dia jalan sama istrinya ke pasar, pulang-pulang istrinya hilang. Kenapa? Karena istrinya ketinggalan di pasar, ya. Saking dia lupanya. Bahkan kami pernah menemukan seseorang yang apabila dia pergi keluar rumahnya, dia langsung lupa jalan pulang, ya. Dia tidak mengetahui jalan pulang, dia langsung linglung, lupa, tidak bisa pulang dia, seperti orang tersesat, ya, tiba-tiba seperti itu. Nah, ternyata dia mengalami gangguan jin. Kemudian paranoid, penakut, ya, dia merasa khawatir setiap dia keluar rumah, dia merasa ada yang mengganggunya, ada yang ingin membunuhnya, mencelakainya, sehingga dia tidak mau keluar rumah, bahkan dia sembunyi di bawah kolong ranjang. Dan jika kondisinya dibiarkan, maka penyakitnya akan komplikasi, akan berdampak terhadap jiwanya, ya, akan berdampak pada psikologisnya, bisa kemudian dia mengalami gangguan jiwa. Alhamdulillah kasus-kasus seperti ini beberapa kali kami tangani, ya, meski sudah cukup lama 2-4 bulan. Ketika kita ruqyah, kemudian kita ajak dia keluar rumah, kita berikan pernyataan bahwa kita akan membantunya, akan menyelamatkannya jika ada yang mengganggu. Alhamdulillah ketika dia keluar rumah setelah diruqyah, dia tidak merasakan ada gangguan lagi. Dia tidak melihat ada orang yang ingin membunuhnya lagi. Gangguan seperti ini harus segera diatasi, karena jika tidak diatasi akan segera berdampak pada kejiwaannya, ya. Bisa membuat penyakitnya menjadi komplikasi antara gangguan jin dan psikis. Ya, jadi penyakit itu tidak hanya penyakit medis saja yang bisa komplikasi, jamaah sekalian. Bisa komplikasi gangguan jin dengan sihir, bisa juga dengan ain. Ini 3 jenis penyakit metafisik yang berbeda, ya. Dan ciri-cirinya pun berbeda, namun kita akan insya Allah jelaskan dalam kesempatan berikutnya. Dan bahkan komplikasi itu bisa antara sakit fisik, sakit psikis, dan sakit metafisik, ya. Maka jika memang ada indikasi sakit fisik, silahkan ikhtiar dengan cara yang sesuai. Karena kata Rasulullah SAW, likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Allah turunkan satu penyakit, kata Rasulullah, beserta obatnya. Sembuhlah satu penyakit apabila bertemu obat yang tepat atas izin Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau diagnosanya tidak tepat, maka obatnya tidak akan tepat.
dan kesembuhannya tidak akan maksimal, bahkan tidak akan sembuh. Di sini pentingnya kita memahami ciri-ciri ini agar kita bisa mendeteksi, bisa mendiagnosa apakah dalam diri kita ada gangguan jin atau tidak, ya. Dan ini menjadi pertimbangan apakah kita perlu untuk ke dokter saja atau kita juga perlu ruqyah. Kemudian ciri yang selanjutnya, biasanya orang yang gangguan jin mereka malas beribadah, ya, malas bekerja, jodohnya terhalang, ya, sulit memiliki keturunan walaupun sudah menikah lama belasan tahun tapi tidak punya anak padahal tidak mandul. Ya, ini ciri-ciri. Pada umumnya banyak ciri-ciri lainnya, namun kita sampaikan yang sering kali terjadi dan umum dirasakan. Kemudian gangguan saat beribadah, biasanya seorang sering kentut setelah berwudu, sampai dia berulang-ulang kali wudu, karena setiap wudu dia kentut, Kemudian lupa rakaat sholat. Yang orang yang gangguan jin sering kali mengalami lupa rakaat sholat. Maka untuk menepis gangguan ini ketika kita beribadah, bagi laki-laki hendaknya dia berjamaah, sehingga dia tidak perlu khawatir dia lupa rakaat sholat karena dia ikut imam, ya. Dan kalau kita lupa rakaat sholat saat sholat sendirian, bagi para wanita tidak perlu kita mengulang sholat kita, lakukanlah sujud sahwi, ya. Ketika kita lupa rakaat sholat, yang misalnya sholat isya ini sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka kita ambil kemungkinan yang 3 rakaat tadi, walaupun di situ ada keraguan, ya, kemungkinan ini baru 3, tapi kalau kita tambah bisa menjadi 5, maka ambil yang terendah dan sebelum salam lakukan sujud sahwi, maka cukup. Jangan kita mengambil kemungkinan yang kalau kita tambah akan menjadi 5, ya. Ambil kemungkinan yang bisa jadi itu adalah 3, tapi kalau kita tambah dia bisa menjadi 5, maka ambil yang terendah, ya. Kemudian biasanya orang yang gangguan mereka sulit untuk mengucapkan kalimat-kalimat Allah, baik dalam sholatnya maupun saat dia membaca Al-Quran, ya. Biasanya orang yang gangguan jin ketika mereka pegang mushaf atau kitab Al-Quran, ngantuknya luar biasa, tidak bisa membaca Al-Quran lebih dari 30 ayat, tertidur saat membaca Al-Quran. Baru pegang Al-Quran saja ngantuknya sudah luar biasa, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk membaca Al-Quran. Dan kemudian was-was dengan ibadahnya, merasa ragu dengan ibadahnya, ragu dengan wudunya, ya, sudah membasuh muka 3 kali merasa kurang, ya, 10 kali dibasuhnya baru dia yakin bahwa itu sudah sah, sudah benar. Berulang kali takbiratul ula, ya, mengulang-ulang takbirnya ketika sholat, ya, sampai ketika sholat subuh berulang-ulang dia takbir sampai imam sudah salam baru dia berhasil melakukan takbiratul ula, ya. Jika ada keluarga kita yang mengalami hal seperti ini, wudunya berulang-ulang, wudunya berkali-kali, membasuh wajah dalam waktu yang sangat lama sehingga membuat air mubazir terbuang sia-sia begitu banyak, ya, atau sholatnya diulang-ulang terus takbirnya, was-was dengan sholatnya, ya, maka bisa direkomendasikan untuk ruqyah mandiri atau diruqyah. Demikian ini sedikit, ya, ciri-ciri gangguan jin yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjutnya yang mungkin bisa dilihat nanti di deskripsi, kita akan juga cantumkan ciri-ciri gangguan jin. Untuk kemajuan channel kita, dakwah kita melalui YouTube ini, ya, sahabat sekalian, tolong dukung kami, ya, dengan subscribe-nya, like dan komen. Jika bermanfaat, ya, silahkan dibagikan. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan, pahala yang sama dengan menyebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat.
Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.